Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Ya, Mas Siang, Mas Raffi, Pak Jan, dan Bapak Ibu yang lain. Nampaknya ini kelas, sebagian besar kelas yang sudah bertemu ya tadi di mata kuliah baik di Digital Society ya tadi pagi maupun di metode penelitian kualitatif. Ini nampaknya gabungan. Baik, di pertemuan oke, nggak apa-apa Mas Raffi ya. Di pertemuan ketujuh ini, Vicon kali ini, saya sama ya seperti mata kuliah sebelumnya, ingin mendapatkan progres ya, mendapatkan laporan progres karena rencana saya penyusunan proposal di dalam tugas satu ini sebagai apa namanya indikator penilaian untuk tugas satu, kemudian apa namanya UTS nanti saya jelaskan di pertemuan akhir di sesi akhir Vicon ini ya, yang di mana rancangan proposal itu ya nanti harus dilaksanakan sebagai eh, salah satu bagian penilaian untuk UAS dan nanti presentasi hasilnya ya dilaksanakan lalu dibuat laporannya ya lalu presentasikan. Dalam bentuk apa nanti presentasinya? Apakah recording saja atau presentasi sinkron di dalam apa video video conference ya setiap perkuliahan. Oke ya, di sini saya ingin mengingatkan kembali, nampaknya semua semua tugas di mata kuliah yang saya berikan itu deadline-nya sampai tanggal 21 Mei ya, pukul 23. Jadi masih ada sekitar 3 hari lagi. Nah, silahkan Bapak Ibu rekan-rekan memanfaatkan kesempatan Vicon untuk konsultasi ya terkait penyusunan proposal. Ya, saya lihat ada yang sudah submit di LMS sebanyak 9 orang gitu ya. Sudah sejauh mana proposal yang dikerjakan, hambatan atau kendalanya apa saja, lalu jenis atau ukuran event yang dibuat itu seperti apa ya, silahkan nanti disampaikan ya. Saya izin bertanya ya sesuai kelompoknya ya. Ini sudah ada datanya, jadi saya sudah tahu nama-namanya. Ada kelompok, dimulai dari kelompok bawah dulu ya. Kelompok 7. Ini kelompok 7 hanya 3 orang ya. Halo, ada Mbak Juli Tamrin, Mbak Evelyn, dan Mbak Yolanda. Halo, apakah sudah ada di sini? Nggak ada. Kelompok 6, Pak Syahid, Mbak Anggita, Mbak Arumdia, Mbak Anindika, Pak Baharudin, Mas Darwansyah, Mbak Aditya, dan Bu Susi Herlina. Nampaknya sudah ada di sini Pak Syahid. Hadir. Nah, Mbak Anggita juga. Oke, silakan Mm. dilaporkan secara lisan. Eh, bagaimana progres penyusunan proposal, lalu jenis event, ya, kategori atau ukuran eventnya seperti apa? Silakan, Mbak. Iya. eh Sebelumnya maaf Pak, itu anggotanya berkurang 2 ya Pak. Jadi kami hanya berenam ya kalau nggak salah. Awalnya 8 ya Pak. Betul. Siapa yang tidak ada? Yang tidak ada itu Adita atau Aldita gitu saya lupa soalnya Dita. Dita itu ternyata salah kelas Pak 601 dia. Oke, terus satu lagi? Yang Susi Herlina. Susi Herlina. Bukannya ada ya di Zoom ini ya, Bu Susi tadi. Nah ini, Bu Susi Herlina Oh ya masuk. ada. Maksudnya dia udah nggak di kelompok kita gitu. Oke, oke. Silakan. Jadinya berenam. Apakah mau ditampilkan share screen-nya sebagai laporannya, progres laporannya? Keluarga. Cuma karena saya juga emang memantau banget itu proposalnya, jadi saya bisa jelasin udah sampai mananya. Oh, silakan, silakan. Nggak apa-apa, nggak share screen. Nah, Gimana? jadi uh, iya kan judulnya itu kita manasik haji Pak. Jadi kita bareng sama Rifit Travel. Rifit Travel itu kebetulan yang di travel yang membidangi umroh dan haji. Hmm, ya. Untuk acara
manasik haji nanti 21 Mei. Acaranya memang nanti 21 Mei persis itu. Jadi kita bareng sama acara itu gitu. Oke, Mm-mm. siapa yang punya akses lebih di acara tersebut atau siapa yang bekerja di? Syahid Izzuddin Pak, kebetulan ownernya dia. Oke, oke. Heeh, heeh. Lalu kan nomor 1, 2, 3 itu kan sebuah soal juga kan Pak, yang bikin struktur organisasi, terus mengkategorikan ini jenisnya event apa, itu kami kategorikannya mayor event, terus ke Mhm. bisnis event, soalnya urusan bisnis urusannya lebih besar gitu Pak, nggak cuma Ya, lokal kan ya. betul. Iya, heeh. Hmm. Terus proposal iya, udah terus masuk ke proposal event, template-nya dengan judul itu manasik kita review organizer bersama dengan review travel, jadi bantu acara manasik haji. Apakah semua anggota berpartisipasi secara onsite atau sebagian secara online? Sebagiannya di onsite. Saya sama Mas Syahid Izzuddinnya di tempat, Oke, di yang tempat di lainnya. Pembagiannya gimana? Pembagian nanti yang online gimana, onsite gimana? yang online-nya mungkin di bagiannya ini sih Pak, kan nanti harus ada dokumentasi. Hmm. Nah, nanti itu bisa di bagian pubdoknya. Jadi videonya dari Mas Syahid, terus saya yang di meja depannya buat mengakses orang-orang jamaahnya itu, calon jamaah kan harus didata juga kan Pak. Nah, saya Betul. nulis di depannya. Terus nanti yang mungkin emang jaraknya itu nggak bisa ke Cawang, ya mereka yang edit dokumentasinya, videonya maksudnya, sebagai bukti kalau memang ada acaranya gitu. Oke, oke. Tanggal berapa itu dari segi waktu perencanaannya dan pelaksanaannya? 21 Mei nanti Pak. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari bentar ya Pak, saya lihat proposalnya dulu, udah jadi kok. Oke. 21 itu hari apa? Oh, hari Minggu ya? Eh, Kebetulan acaranya, heeh. Besok. Iya betul. Oke, oke. Sebentar Pak, saya cari dulu ininya, nggak hafal jamnya jam berapa. Susunan acaranya? Susunan acaranya sudah ada kok. Jadi acaranya itu dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang Hmm? di Grand Ballroom Hotel Sentral Cawang, 60 calon jamaah haji. Haji yang bulan Juni nanti. Oke, iya, iya, iya. Mm-mm. Mm-mm. Susunan acaranya perlu dijabarin Pak atau nggak usah? Boleh, boleh. Secara lisan saja. Kalau memang tidak ditampilkan share screen-nya. Gimana? Iya Pak, kita nggak ditampilin. Jadi dari jam 8 sampai jam 9 itu staff prepare, staff dari review-nya, baik dari review travel maupun dari review organizer-nya. Karena yang dari organizer-nya cuma bisa saya sama Pak Syahid, jadi cuma berdua. Tapi Sebentar, sebelum berarti Mbak Anggita dan Pak Syahid itu memposisikan diri sebagai IO-nya. yang bisa di tempat ya benar. Oke, betul. Terus? Lalu dari jam 9 sampai jam 9.30 clear area di staff hotelnya, oleh staff hotelnya. Terus dari jam 9.30 sampai jam 10 registrasi calon jamaah haji, itu jadi yang didata jamaahnya itu siapa saja, yang sudah hadir siapa, seperti itu. Kemudian jam 10 sampai jam 10.20 pembukaan oleh MC yang disediakan oleh review travelnya. Jam 10.20 sampai 10.30 pembacaan tilawah oleh Ustadz yang membimbing nanti saat saat haji, Ya, baca terus tilawah. Lalu kemudian 10.30 sampai 10.45 sambutan oleh CEO review-nya, oleh ownernya. Pak Syahid. Lalu sebenarnya Pak Syahid itu anaknya owner sih, jadi Pak Oke. Syahid itu suami saya, mertua saya itu yang punya travel ya gitu Pak. Pak Syahid itu suaminya Mbak Anggita. Iya, right. Jadi suami istri ada di kelas ini. Betul, betul. Oh alah, baru tahu saya. Baik, baik. Gitu, jadi emang bisnisnya mereka, bisnis mertua saya gitu. Jadi saya Oke. pasti di tempat kok Pak gitu. Mm-mm. Baik, Mm-mm. baik ya. Terus? Suami istri kuliah bareng itu, Mbak. Iya betul sekali. Mantap nih, akur. Mantap ya. Suami istri kuliah bareng semakin
memupuk keharmonisan, kekompakan Iya, juga. saya Ya, dorong biar cepet ini tugas yang ini gitu. ya. Terus? Lalu kemudian, manasik haji, nah dimulai manasik haji jamnya agak lama karena kan itu tuntutan gimana kondisi kita nanti ke airport, terus nanti pas di Mekah Madinahnya kan juga nggak langsung ke Mekah Madinah, ada yang ke Riyadh kalau misalnya visanya apa gitu saya kurang paham ya. Ada yang langsung ke Jeddah kayak gitu tuh. Jadi manasik haji oleh ustadznya dan, oleh owner-nya juga nanti ikut bicara sampai jam 12 siang. Jam 12 siang sampai jam 12.30 isoma, disediakan di hotel juga makannya, sampai jam 1:30 siang Pak, maaf, sampai jam 1.30. Kemudian jam 1.30 sampai jam 1.40 sesi foto bersama calon jamaah haji, kemudian penutup. Jadi acara intinya dari jam 10 sampai jam 12 siang. Oke. Mhm. Berapa jumlah peserta calon hajinya? Insyaallah 60 peserta sih yang fix sudah terdaftar. Di Bekasi ya lokasinya? Cawang Pak, maaf. Cawang. Cawang Cawang, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke. Mhm. Ya nanti Gitu. disesuaikan lah dengan template proposal ya, nanti lokasi di Iya mana, betul. bahasanya. Mhm. Hmm, Jumlah peserta 60 orang, calon jamaahnya semua dari Indonesia. Lokasinya di Grand Ballroom Hotel Sentral Cawang, Jakarta. Bahasanya Indonesia, segmentasinya publik internal dan eksternal. Kalau internalnya dari stafnya Rivi dan Rivi IO, eksternalnya dari jamaahnya, oke, 60 orang. Hmm. 60 orang. Eh, Lalu strategi maksud saya bagaimana itu tadi secara online-nya teman-teman kelompok ini itu eh, mengikutinya secara Zoom itu gimana? secara Zoom, mungkin kalau nggak secara Zoom bisa melalui Skype group mungkin Pak, atau WhatsApp group. Ya Lebih apa perlengkapan atau persiapan administrasi lah ya, minimal seperti itulah ya. Oh iya Pak, baik. Yang penting dilibatkan gitu loh. Meskipun Iya tidak Pak, semuanya bisa atau memungkinkan hadir secara fisik. Ini iya gimana Pak, baik. taktik pemilihan media? Strategi dan taktiknya jadi, kita ini lewat broadcast, lebih banyaknya lewat broadcast internet media, lewat WhatsApp group, Instagram. Kalau Facebook sih nggak begitu dikhususkan ke situ sih, Pak. Jadi lebih concern-nya ke WhatsApp sama Instagram. Mm-mm. Oh, Itu. nggak ada media cetak ya, yang pump. Media cetaknya nggak pakai, Pak, heeh. Soalnya kalau brosur sudah ada dari review travelnya seperti itu. Sponsornya siapa? Ada sponsor atau tidak? Sponsornya sebenarnya tidak ada sih, Pak. Hmm. Yang Heeh, penyelenggara lah ya, itu penyelenggara travel dan IO-nya. ya sama hotel sama cateringnya hotel gitu. Oh iya, 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 oke. Mhm. Ya bisa jadi itu masuk sponsor kalau memang Oh, kerjasama. mhm mhm, berarti ya sama hotel dan cateringnya. Anggarannya langsung nominal akhir saja berapa kira-kira? Oh iya, perencanaan anggaran ini biayanya, 15,4 kalau dibulatkan. Sudah 15. termasuk sewa ballroom-nya. Oke. Ini dijelaskan lah ya benefit sponsornya. Ini siapa saja coba Oh atau iya, boleh. disesuaikan Sunan kriterianya Kemuliaan ya. Ketuanya Bapak Syahid, soalnya kebetulan memang dia juga, owner-nya. ya. Terus wakil ketuanya Bapak Baharudin, Kak Bahar, sekretarisnya saya, Anggita Yulinda, terus bendaharanya Anindika Widya, Hmm, terus kesekretariatannya Bapak Baharudin, si acaranya Bapak Darwansyah, sama saya, Anggita Yulinda. Lalu hubungan masyarakat dan publikasi dokumentasinya Bapak Syahid, soalnya kebetulan nanti, eee, Pak Syahid sama saya bakal yang ngedokumen langsung di sana. hmm, Lalu si perlengkapan, Anindika sama saya, penggalian dananya Ibu Arum dengan, Bapak Darwansyah juga sama saya, konsumsinya Bu Arum dia sama saya. Kalau konsumsi sebenarnya udah siap dari hotel sih, Pak, oke. nggak ada yang perlu Tanggung jawab lah dipersiapkan ya. lagi. Mhm. Si transportasi Bapak Baharudin dan Bapak Darwansyah. Juga kalau transportasi
jamaah kan udah langsung pakai mobilnya masing-masing ke hotel ya, jadi transportasi nggak begitu nggak begitu di-concern-kan gitu. Hmm, Soalnya staff Rify dari Cibubur ke Jakarta juga pakai mobil kantor. oke. Si tiketingnya nggak pakai soalnya udah didata dari awal, jadi yang Oke. datang pasti orang Ya, jamaah gitu. ini template di sini boleh disesuaikan, dihapus atau Mhm, dimodifikasi ya. iya Pak, baik. Oke, ini penawaran partisipasi acaranya tidak perlu ya. Oke. Nah, untuk kontrak kerjasama di sini Mhm, sebetulnya coba Mbak Anggita dan Bapak Ibu semuanya dilihat materi pertemuan ketujuh. Di sana ada bentuk-bentuk kontrak kerjasama, baik itu pengadaan barang, ya, pengadaan jasa, gitu ya. Seperti saya lampirkan di sini pada pertemuan ketujuh, ya khususnya. Tapi ini juga bisa mhm, bisa dijadikan rujukan atau contoh ya di sana. Surat perjanjian kerjasama ya dengan penyedia barang seperti ini ya, tinggal disesuaikan pihak pertama pihak keduanya ini sebagai legalitas ya. Nanti akan saya tanyakan juga dalam soal UTS gitu. Kemudian ini contoh surat perjanjian kerjasama pengadaan barang dan jasa sama lah ya, cuman berbeda bentuk. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Surat pesanan gitu ya, pesanan misalkan catering atau pesanan dalam bentuk barang dan jasa. Berita acara penerimaan hasil pekerjaan ya, berita acara setelah selesainya acara biasanya kalau berita acara ini ya nanti didukung ya untuk melengkapi kolom tadi kerjasama. Nah ini materinya di pertemuan ketujuh ini ada berita acara serah terima, apakah serah terima jamaah calon jamaah haji, serah terima barang, serah terima makanan gitu ya. Berita acara pembayaran ini coba dibuka bagi yang belum membuka materi di pertemuan ketujuh. Nah di sini di tugas itu ada tugas. Nah ini diisi ya, kontrak kerjasama diisi dengan surat kontrak kerjasama, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah kalau saya di sini berikan dipertegas berarti lihat materi ketujuh ya. Bapak Ibu dapat. harus dipakai ya Pak, berarti? Ya, betul. Jadi minimal Bapak Ibu, oh surat kerjasama dengan beberapa vendor gitu ya. Itu kan Mmm, termasuk IO. IO itu nanti bekerja sama dengan vendor yang mana? Termasuk hotel itu vendor, hotel catering itu hotel, vendor gitu. Publikasi itu iya, kalau misalkan menyewa dari studio gitu ya, profesional fotografer vendor gitu. Nah itu di walaupun apalah ya, katakanlah itu baik itu terlaksana dengan baik atau tidak, tapi Bapak Ibu teman-teman di sini tahu gitu, yang mana kontrak kerjanya. Kan di sini juga bagi yang dulu nikah gitu ya, pakai WO, WO itu kan ada vendornya, ini itunya, cateringnya, dekornya, gedungnya gitu. Oke, terima iya. kasih Mbak Anggita ya, laporan cukup. Berarti yang kelompok saya tinggal ditambahkan kontrak kerja sama kalau Iya, misalnya kebutuhan kelompok saya berarti sama hotel Sentral Cawangnya ya, Pak, iya, ya? iya. Yang sekiranya belum dijelaskan tadi hotel, ada catering, ya, ada apa lagi, ada keamanan, misalkan kita Mhm. kerjasama gitu dengan keamanan setempat, kontak person. Oke, sementara gitu berarti sudah dapat dikatakan 95% ya. Iya, sebenarnya sudah selesai sih, Pak, cuma karena tadi masih ada kurang yang kontrak kerja sama berarti mesti dibuat lagi gitu, Oke. yang kontrak kerja samanya. Tapi untuk ini apa namanya struktur organisasi sudah lengkap ya. Udah Yang lengkap, sudah fix ya alhamdulillah, udah jadi. Anda diminta membuat event berdasarkan objek tertentu, tentukan nama event, state organisasi dengan kebutuhan. Oke. Iya, 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 iya. Sip. Terima kasih ya, kelompok 6. Kan ya. Ya, kelompok 6. Kemudian kelompok 5, ada Mbak Nida, Mbak Salsabila, Mas Jua, Mbak Ramadhani, Mas Yuda, Mas Bona, Tiffany, Amirul, Adelia, dan Mbak Diana. Siapa perwakilan kelompok 5 di sini? Mas Jua, ada Mas Jua? Bagi yang melaporkan ya akan mendapatkan nilai tambah di Vicon kali ini.
Mas Jua, Mas Bona, Mas Yuda Yuliardi. Tadi saya lihat Mas Yuda Yuliardi. Nah, ini halo Mas Yuda Yuliardi. Halo, Mbak Nidaul. Izin Bukan Pak, ya. kelompok kami masih dalam pengerjaan Pak. Oh, Mas Jua masih dalam pengerjaan berapa persen? Acaranya apa? Baru 50% Pak, kurang lebih Pak. Acaranya apa kalau gitu? Berarti udah ada nama acara, lokasi di mana? Eh, Sebentar Pak. Karena nanti di UTS akan saya fasilitasi 2 soal untuk saling menilai ya, untuk saling menilai anggota kelompok siapa saja yang sekiranya berpartisipasi penuh dan tidak berpartisipasi berdasarkan ukuran persentase nanti ya, akan saya fasilitasi. Jadi dalam satu kelompok itu bisa saling meng-cross check ya, gitu mana yang dikhawatirkannya ada yang asal tempel gitu ya, ada yang kopas dari temennya padahal nggak ada kontribusi. Jadi kalau ada 5 orang misalkan 1 orang bermasalah dan itu didukung dari penilaian 4 orang berarti itu tidak akan mendapatkan nilai ya, katakanlah nol, katakan seperti itu. Halo Mas Jua, gimana konfirmasinya? Ada Adelia Putri, Amirul Lutfi, Tiffany Azahra. Mas Yuda Yuliardi juga ada di sini. Adelia Putri ada ya. Hmm. Ya, saya anggap belum mengerjakan ya untuk kelompok kelima. Kelompok 4, Mas Raffi, Pak Jan. Hadir Pak. Iya, sok gimana Mas Raffi kira-kira? Progresnya berapa persen Mas Raffi? Oke, kalau untuk kita produk, sorry Pak. Hmm, Kalau kita event acaranya kita kerjasama ya Pak ya dengan event di Kalimantan. Ya, nama acaranya itu adalah Unicorn. Jadi acaranya ini adalah acara pop culture ya Pak ya. iya. Pop culture-nya di sini kita acaranya ada acara budaya ngambilnya. Jadi nanti ada exhibition hall tentang komik, kemudian ada anime convention juga dan juga ada game expo juga. Nah, kebetulan di sini ada Kak Nur Aida. Halo Kak Nur Aida, ada? Halo, hadir Pak Isan, hadir Kak Api. Oke. Iya, nanti Kandur Eh, Aida langsung yang terjun langsung Pak di acara tersebut, karena kebetulan Kandur Aida ini masuk dalam tim sponsorship di acara tersebut. Nah, nanti kalau untuk teman-teman yang lain, kita akan buatkan juga dalam bentuk Zoom Pak. Tapi Zoom-nya ini kita terbatas hanya untuk di 1 jam, 1 jam Zoom aja. Jadi kita ngambil acara inti di closingnya. Sebelumnya saya ulang lagi ya Pak ya, acaranya ini di tanggal 27 dan 28 Mei untuk Hmm, acaranya. Lokasinya itu di Banjarbaru, Pak, Kalimantan Selatan, di Gedung Bina Satria Banjarbaru. Mungkin boleh saya slideshow boleh, atau boleh, Kak boleh. Nur Aida boleh slideshow, Kak? Boleh sebentar saya. boleh, boleh, boleh. Untuk proposalnya sendiri, mohon maaf Pak Isan, ini masih belum rampung. Hmm, Cuman kita coba tampilin dulu ya Pak ya, ya nggak dengan apa-apa. koreksinya juga Siap. nanti kalau ada masukan dari Pak Isan. Udah bisa share screen? Bisa nggak share screen? Bentar ya. Izin saya share screen hanya pakai handphone ya Pak ya, karena Boleh. sedang lagi di jalan. Masih belum bisa untuk Belum share bisa screen. ya? Mungkin nggak usah di-share screen nggak apa-apa kali, Pak. Oh Nur, iya Pak, deh, Pak kita Iksan ya? jelasin secara ini aja dulu ya Pak ya. Make host coba ya. Bentar. Make host. Make co-host. Nggak bisa tuh, harus pindah. Itu Apakah bisa. sudah Iya tampil, Pak? betul. Siap. Nah, ini. Mas Raffi ya ini ya. Gimana? Iya, izin ya Pak ya. Baik, tadi acaranya kita pelaksananya jadi kita ngambil di acara intinya Pak, di acara penutupannya, acara utama di hari Minggu tanggal 28 Mei. Waktunya kalau untuk acara exhibitionnya memang dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam WITA. Mm-mm. Tapi kita ngambilnya itu di acara intinya dari jam 10 sampai jam 11. Jadi nanti di acara jam 10 jam 11 itu ada acara games juga Pak, ada acara lomba mewarnai Gundam juga. Kemudian juga nanti ada opening sekaligus nanti ada fashion show dari apa namanya?
Saya lupa. Nah, ada community eventnya juga. Jadi kita ngambil di acara di situ Pak, dari jam 10 sampai di jam 11 ini. Jadi nanti teman-teman yang tidak bisa hadir di sana, kita buatkan Zoom. Jadi nanti ada sesi Zoom-nya. Jadi nanti teman-teman yang lainnya bisa menyaksikan acara exhibition-nya langsung secara virtual. Nah, nanti untuk kepanitiaannya sendiri, karena kan Kanur ID akan ada di lokasi Pak, sebagai sponsorship, tapi nanti kita perankan juga sebagai dokumentasi juga, karena nanti Kak Nur Aida yang akan jadi kameramen kita juga di sana, yang akan mengeshoot keadaan dan juga suasana di exhibition tersebut. Kalau untuk jenis eventnya, pasti eventnya di sini kita masuknya adalah event tadi culture ya Pak ya, masuknya. Oke, iya. Nah, Jadi tapi culture. dari ukurannya Kenapa? lokal, major atau mega, Kita masuknya ke lokal. lokal event. Lokal, karena memang ini Nah, acaranya ada di Banjarbaru. iya. Tapi nanti mungkin bisa termasuk ke major kali ya Pak, karena Kalau kita kan major itu kan siarkannya kan nasional ya. karena kan Hmm. kita kan siarkan langsung kan via Zoom Pak. Rencana Iya. nanti link Zoom-nya ini, karena kita ada tim publikasi. Selain nanti tugasnya dia juga meng-share dan mempromosikan acara, nanti dia juga bertugas juga Pak untuk mempromosikan acara tersebut. Kita siarkan juga, nanti kita share juga link Zoom-nya. Jadi nanti teman-teman di kampus juga ya, teman-teman mahasiswa lainnya kalau misalkan pengen menyaksikan acara exhibition ini juga bisa juga. Hmm. Gitu. Iya. Jadi masuknya kalau menurut Bapak masuknya masih tetap ke lokal atau masuk Tergantung ke major Pak? segmentasi, Mas. Kan di materi sebelumnya, materi pertemuan kedua itu dilihat dari segmentasi atau kontennya, muatannya. Oke. Segmentasinya ini ada dari beberapa wilayah atau kalau lokal tuh hanya di sana aja gitu. Oke, berarti Oke, masuknya ke izin lokal. menambahkan ya, Kak Boleh, Raffi ya. silakan Kak Kalau Doreda. untuk ini memang acaranya di lokal di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, akan tetapi event tersebut merupakan ciplakan dari dari kota Jepang, Pak. Karena seperti yang kita tahu, Unicon ini adalah mainan-mainan kecil yang ada di daerah sana gitu loh. Cuman ini untuk mengembangkan minat lagi di area-area khususnya di Banjarbaru gitu, Pak. Jadi untuk latar belakangnya sih sebenarnya ini bisa go internasional sih Pak, karena ini jiplakan dari kota sebelah gitu loh Pak. Yang sekiranya akan hadir nanti dari mana? Kalau untuk yang hadir itu kebanyakan yang akan hadir adalah masyarakat Banjarbaru khususnya. Cuman untuk segmentasinya itu dari siswa atau SMA sampai SMP Pak, SMP Di, sampai SMA. di sana. Iya betul Pak. Kan begini ada contohnya itu ya. Pamerannya itu pameran di Unsia, tapi tentang apa? Misalkan tentang pameran budaya atau foto dari mancanegara semua. Berarti meskipun diselenggarakannya lokal, tapi isi kontennya itu sifatnya apa namanya? Itu internasional bisa saja gitu. Itu berarti lokal dan mega gitu ya. Jadi ruang lingkup acaranya lokal, tapi apa namanya, segmentasi ruang lingkup pelaksanaannya lokal, segmentasi yang bisa mengikuti karena diikuti dengan Zoom misalkan virtual juga itu mega event internasional. Sementara Oke. mungkin ya nanti saya lihat dulu, sementara itu masuk di lokal kan ya gitu. Ya, Jadi siapa yang datang? Oke, Iya dilanjutin Pak. gimana? ya tadi kalau untuk definisi dari publiknya tadi kita jumlah peserta ini sebenarnya kalau dari acara awalnya itu mereka punya target itu kan di 300 peserta ya Pak ya. Cuma memang itu terbagi-bagi lagi, ada yang 300 itu ada gabungan dari yang mengikuti lomba, ada yang mengikuti fashion show-nya juga gitu ya. Tapi kita ngambil 100 peserta ini adalah murni masyarakat yang hadir. Jadi sebenarnya sebagai pengunjung murni, bukan sebagai peserta lomba ataupun menjadi peserta fashion show. Kemudian lokasi gedungnya tadi apa ya, saya infokan juga di Gedung Bina Satria Banjarbaru, di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Acaranya kita bikin dua, ya, ada di online, yaitu virtual eventnya juga nanti ada. Untuk link Zoom-nya nanti akan menyusul ya Pak ya. Bahasa yang digunakan bahasa Banjar, karena kita kebetulan Lokal MC di sana saya. juga lokal. Iya. Tapi nanti kita bantu juga pakai bahasa Indonesia, karena kita juga ada MC pada saat di Zoom-nya juga. Education levelnya tadi untuk banyak juga buat pelajar SMP SMA, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk mahasiswa juga banyak yang hadir juga Pak. Karena melihat dari tujuannya adalah pop culture-nya tadi, mainan masa kecilnya tadi, itu kan juga jadi flashback juga buat teman-teman Kurang yang lebih saat yang ini masih hadir mahasiswa. nanti dari rencana ini proposal atau dari gambarannya berapa orang?
Yang Kalau kita di 100 Pak pesertanya. oh ya. Ini adalah 100-nya ini adalah pure penonton ya Pak ya. Pure hadirin ya, bukan yang mengikuti event lomba ataupun fashion show. Hmm. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Ini tadi untuk pemilihan medianya tadi kita Belum ya? buatkan pamflet, banner pasti buat Oke. di lokasi utamanya. Kemudian kita juga buatkan di Instagram. Kita punya Instagram khusus Pak, khusus event kita sendiri. Itu sedang berjalan, sedang lagi digarap juga. Nanti kita fungsinya buat untuk meng-up kembali, untuk mempromosikan kembali event tersebut. Oke. Seperti itu. Ada yang mau ditambahkan mungkin Pak Iksan? Untuk yang mana? Enggak semuanya aja dulu di Boleh. panitianya dari kelompok ini. Oke, ini panitianya kebetulan belum saya masukkan Pak, jadi saya stop share dulu ya. Oke. Baik, Ada berapa orang di sini kita totalnya? 10 orang Pak, 10 10 ya. orang. Ya, nanti bagian sponsorship ini pertama dibantu oleh Pak Jan dan juga Pak Mubarok. Sponsornya ada Kemudian berapa ini apa ada namanya? media partnernya juga ada. Kanur Aida mungkin boleh bantu juga Kak. Kanur Aida, halo? Iya, menepis sebentar. Oh, lebih Oke, sebentar. iya. Untuk sponsorshipnya yang akan berpartisipasi dalam acara tersebut, eh, yang pertama ada HP World, Bapak. HP World itu adalah perusahaan telekomunikasi serta Indosat juga nanti yang akan berpartisipasi di dalam sana juga, Pak. Kemudian untuk eh, fotografer dan videografer juga nanti akan ada di sana juga. Jadi nanti kita akan buatin kontrak kerja sama masing-masing Ya, Nah vendor. itu, mm-mm. ada videografer dan juga kita jatuhkannya ke bagian multimedia equipment vendor ya Pak ya. Ada Iya. Asda dan juga Respon. Vendor atau sponsorship itu dibuatkan kontraknya. Iya, betul. Sama kita juga kerjasama dengan media cetak juga, ada Banjarmasin Pos, kemudian juga ada Duta TV juga. Rencananya nanti akan ada radio lokal juga, Pak, tapi belum agree sih. Oke, sip. Mm-mm. Oke, Lanjut penawaran untuk panitianya, partisipasi. untuk panitianya tadi, Pak, kita Ya kan ada gimana? 10 ya, 2 tadi sponsorship, kemudian untuk bagian sertifikasi dan registrasi. Jadi nanti kita akan buatkan link, nanti dibantu sama Kanur Aida diletakkan, karena kita nanti butuh untuk kapasitas dari pesertanya, apa namanya, pengunjungnya ya Pak ya. Nanti dibantu oleh Kak Lucy dan Katika. Kemudian kita punya sekretaris satu, ada Kasiti Rohma. Kemudian dokumentasinya nanti ada 2, ada Kak Nur Aide sama Kak Catherine. Kak Catherine nanti bertugas untuk menyediakan Zoom online-nya, Pak. Kemudian untuk publikasinya ada Kak Gita dan Salsa, dan saya nanti bantu juga untuk di online sebagai pemandu acara. Jadi hanya 1 orang dari 10 orang ya, Mbak Nur Aida. Jadi Betul, sifatnya blended gitu ya betul. acaranya. Oke. Oke, kemudian nanti yang belum-belum itu silahkan dilengkapi kontraknya, terus ya anggarannya lah ya, terus ketentuan sponsorshipnya, butir-butirnya silahkan lah. Oke, saya rasa cukup ya. Mungkin sudah ada 90% lah untuk kelompok ini. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama, terima kasih Mas Raffi, Mbak Nur Aida. Kemudian ke kelompok 3 ya, ini Mas Adi, Mas Yuda, Mbak Zalfa, Mbak Gladys, Mbak Melani, Mbak Cecil, Mbak Jennifer, Mbak Levindra, Mas Vicky, dan Mas atau Pak Yohanes. Halo, ada Halo Pak, siap. siapa Pak? Mas Reza ya ini ya? Mas Iya Reza. Pak, Levian Radis itu nama panggung aja Pak. Oh iya ya Mas Reza. Gimana Mas Reza? Progresnya berapa persen? Progresnya ini sebenarnya udah selesai Pak, udah rampung. Cuman mungkin ada bagian karena ini bersifatnya proposal Pak ya. Jadi bagian sponsornya kemungkinan itu masih dalam tahap pencarian. Mungkin saya bisa share screen Pak biar Boleh. lihat Pak ya. Apa sudah terlihat Pak? Sudah. Ada Oke, 11 nah. orang. Nah, jadi di sini proposal tema topiknya yaitu webinar karakter building dan motivasi pada siswa SMK Sinar Abadi, Pak. Nah, jadi SMK Sinar Abadi ini berada di Kutai Barat, Kalimantan Timur, Pak. Mhm. Nah, kemudian
nama-nama kelompoknya itu Kak Adi, kemudian ada Mbak Yalpa, Kak Yuda, Gladys, Melanie, kemudian ada Cecil dan Jennifer, kemudian saya sendiri, Vicky dan Yohanes Bagus Prianggodo. Lalu kemudian daftar isinya yaitu daftar isi proposal ini yang pertama ada definisi tujuan, perencanaan dan sebagainya Pak ya, ada di bawah. Kemudian kita langsung ke bagian latar belakang nih Pak. Nah, jadi di sini siswa SMK adalah kelompok siswa yang sedang dalam masa perkembangan diri. Nah, jadi penting sesuai dengan topiknya itu tentang karakter building dan motivasi. Jadi di situ nanti event webinarnya tentang memotivasi siswa SMK ini Pak, bagaimana etika mungkin ketika dia nanti akan bekerja dan lain sebagainya seperti itu Pak. Nah, kemudian tujuannya ini adalah tujuannya yaitu membangun kesadaran dan motivasi siswa dalam mengembangkan karakter dan motivasi diri yang kuat, lalu memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis, kemudian meningkatkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan kepemimpinan. Lalu untuk long term-nya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat umum, ini dalam artian orang tuanya sih sebenarnya Pak ya, akan pentingnya pengembangan karakter dan motivasi diri dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Kemudian membangun jaringan, mendorong perubahan, dan menginspirasi generasi muda tentunya Pak. Itu jadi kami di sini menginspirasi lah generasi muda yaitu terutama yang ada di SMK Sinar Abadi. Kemudian mengenai perencanaan pelaksanaannya ini untuk tanggalnya belum ditentukan Pak, tapi sudah kami pastikan yaitu penyelenggaraannya di bulan Juni 2023. Untuk waktunya yaitu pukul 9 sampai dengan setengah 12. Kemudian tempat pelaksananya melalui webinar. Semuanya online ya acara ini ya. Acaranya online Pak, tetapi karena ini di jam sekolah atau mungkin nanti di jam sekolah nanti bisa difasilitasi untuk yang ada di sekolah atau yang libur atau yang nggak masuk sekolah gitu, tetap kita fasilitasi link Zoom-nya Pak, seperti itu. Kemudian susunan acaranya ini susunan acaranya bersifat tentatif Pak, mungkin bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi yang pertama itu adalah pembukaan acara, kemudian ada sambutan dari ketua panitia, lalu sambutan dari perwakilan SMK Sinar Abadi. Kemudian di sini kita menyediakan 2 narasumber, ya narasumbernya dari kelompok kita sendiri Pak. Siapa? Ini belum kami diskusikan Pak, siapa nanti yang ini tema membangun karakternya, kemudian meningkatkan motivasinya itu masih kami koordinasikan Pak. Jadi yang mana yang bersedialah nanti Pak. Kemudian penutupan ucapan terima kasih dari MC, kemudian pembacaan beberapa kesan dan pesan, kemudian penutupan acara oleh ketua panitia. Nah, kemudian definisi publiknya, jumlah peserta ini bisa lebih Pak, tapi saya pastikan itu 20 orang pasti ada. Kelas berapa, Mas? Ini Pak, karena kelas 3-nya udah lulus Pak ya. Ya karena jumlah siswanya sedikit, yaitu jumlah siswanya 101 orang. Nah, kemudian kelas 3-nya baru lulus, jadi ini targetnya ini kelas 2 Pak. 20. Kelas 2 yang iya 20, tapi kemungkinan bakal lebih nanti tergantung ini nanti Pak, tergantung di yang ngikutin bisa bakal lebih daripada 20 ini Pak, seperti itu Pak ya. Enggak, Nah, kalau kemudian siswanya 20 yang ikut siapa? Gurunya? Enggak, siswanya agak banyak Pak, ada 101. Jadi yang baru lulus ini sekitar 21 orang, jadi ada 70 orang sisanya Pak. Tapi yang saya pastikan ikut itu 20 orang, tapi bisa lebih tergantung siswanya nanti, tergantung melobinya Pak ke kepala sekolahnya, seperti itu Pak. Ini aja di kelas ini kan 32. Boleh nggak saya request ya sekitar minimal 40 lah ya. Oh, boleh Pak. Oke. Ya, gitu. Biar nggak kemudian kan webinar gitu. Siapa? Kemudian bahasa yang digunakan itu bahasa Indonesia, education levelnya ini lokal Pak ya. Jadi hanya khusus untuk siswa SMK Sinar Abadi. Lalu segmentasinya itu publik internal, yaitu tujuannya adalah siswa-siswi SMK Sinar Abadi yang merupakan sasaran utama pada acara ini. Lebih spesifik Pak. Kemudian strategi dan taktiknya, yaitu tujuan acaranya dalam hal ini memberikan pengetahuan dan motivasi itu sudah berada di atas tadi sih sebenarnya Pak. Cuman di sini saya perjelas lagi mengenai strategi dan taktiknya.
Iya, penggunaan media maksudnya, media publikasinya di sini. Ini sirkulasi dan area penyebarannya 1 minggu di area sekolah, kemudian broadcast dan internetnya 1 minggu untuk media Instagram, Facebook, dan website. Kemudian 1 hari melalui website, melalui WhatsApp ini reminder sebenarnya Pak. Reminder pengingat aja bahwa acaranya itu dilaksanakan besok. Nah, untuk sponsorshipnya ini masih ngawur Pak ya, belum ada sponsorshipnya, cuman di sini untuk tampilannya aja Pak. Jadi kurang lebih seperti inilah gambar sponsorshipnya Pak ya. Minimal 1 aja udah Ah, cukup sebetulnya, tapi itu ah, disesuaikan ukurannya lokal, major, atau mega event gitu ya, 1 sampai ah. 3 gitu. Oh Jangan siap Pak. tempel, Ah, apa itu Pertamina apa Pelaminan Pak. Jadi ini ceritanya aja Pak di sini. Tapi kok karena kita belum, pelaminan, iya, logonya Pertamina. ya itu Pak. Jadi apa? Enggak, karena ngawur itu judulnya, makanya Ya, bener ngawur juga yang ditempel ya. iya Pak. Jadi karena belum mendapatkan Pak, karena kan mengingat waktu juga kan tinggal beberapa hari lagi pengumpulan tugas ini Pak. Belum tugas-tugas yang lainnya. Jadi ya ini aja lah dulu sebagai bahan acuan nanti ketika pembuat apa pelaksanaannya Pak seperti Tapi itu. boleh juga Mas Reza nanti Ah, mau ah, bikin WO, wedding organizer pelaminan namanya gitu ya. oh siap Pak. Logonya logo Ah, ah. Pertamina, boleh tuh. Pasti mungkin Oke Pak, siap Pak. bau-bau minyak apa gimana mungkin kayaknya kan gitu. Data lah itu dia. Oke, lanjut Mas. Oke, lanjut Pak ya. Jadi untuk perencanaan anggaran ini karena bentuknya proposal, jadi kami buat sebanyak-banyaknya aja Pak. Jadi yang pertama biaya iklan digital yaitu 1.500.000, kemudian iklan media sosialnya 1 juta. Sebenarnya ini opsional Pak ya, tapi kami tetap cantumkan aja di situ. Kemudian desain grafis ini sebenarnya tim kita sendiri Pak untuk bagian desain grafisnya. Cuman di sini apa namanya harus ada anggarannya gitu Pak untuk menghargai jasa teman-teman atau rekan-rekan yang Dibikin ini aja bagian. tabel ya Mas ya. Dibikin Kenapa tabel. Pak? Biar rapih Oh, dibikin tabel ya. siapa siapa. Hmm. Kemudian biaya teknisnya seperti sewa perangkat, mikrofon, speaker, kamera, dan lain-lain sekitar segini Pak. Kemudian jasa teknisi. Kemudian honorarium pembicaranya sekian. Dan biaya lain ini seperti sertifikat untuk peserta Pak. Untuk apa? Sertifikat untuk mengikuti kegiatan gitu Pak ya. Sertifikat Kemudian biaya, untuk peserta 1 juta, tapi pesertanya 20 orang. iya Pak. Jadi ini belum, maksudnya itu untuk ini karena bentuk apa proposal Pak ya. Jadi kita menganggarkan sebanyak-banyaknya dulu. Siapa tahu kan nanti yang ikut bakal lebih banyak dari itu Pak. Enggak, proposal itu kan sebagai guideline, Mas, sebagai Hmm. panduan. Jadi perencanaannya itu untuk apa ada proposal? Proposal itu sebagai tolak ukur. Jadi kalau argumennya sebanyak-banyaknya itu kurang tepat ya di dalam perencanaan. Itu menurut saya. Ini koreksi ya, mohon maaf ya, gitu. Oke Jadi, Pak, siap Pak. Nanti akan saya perbaiki Pak. ah, Tapi kebetulan ini sudah apa? Nanti diperbaiki lagi Pak ya. iya, iya, iya. Oke. Kemudian benefit sponsornya yaitu logo sponsor ditampilkan pada website. Kemudian nama sponsor juga disebutkan dalam pembukaan acara. Kemudian logo sponsor juga ditampilkan pada saat persentase. Kemudian kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Kemudian kesempatan untuk memberikan hadiah atau promo khusus pada peserta. Itu benefitnya Pak. Hmm. Kemudian susunan kepanitiaan. Penanggung jawabnya saya sendiri Pak. Kemudian ketua pelaksananya ada Kak Adi Walio. Kemudian sekretarisnya ada Mbak Ini Zalpa. bikin sendiri ya? Ya bikin sendiri Pak. Coba dibikin gini, penanggung jawab itu ke samping, namanya siapa, Oh sebelah sini. Levi ya, bukan ke bawah gini. Terus Siap ketua Pak. pelaksananya Adi Waluyo, ke sampingnya siapa. Terus ini garis-garis ke bawahnya sebagai hierarki strukturalnya seperti sekretaris, bukan, jadi nggak seperti ini, sekretaris misalkan apakah di pinggirnya boleh ditambahkan kotak atau hanya nama saja gitu. Oke siap Pak. Ini nanti saya revisi Pak ya. Kami revisi maksudnya. Ya. Kemudian ini adalah tupoksinya Pak, yaitu tugas pokok dan fungsi organisasinya. Misalnya Ya. bertanggung jawab tentang apa, kemudian ketua pelaksananya ngapain aja, itu sudah kami jelaskan di sini Pak. Lalu kita selanjutnya aja penutup. Nah, jadi ini penutupnya melalui event webinar ini diharapkan siswa dapat memperoleh banyak
ilmu tentunya. Kemudian motivasi dari pembicara yang berpengalaman. Diharapkan pula agar acara ini dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk mengembangkan karakter dan motivasi diri yang lebih baik lagi di masa Ya, depan. next. Next. Kemudian penawaran partisipasi. Ini adalah penawaran partisipasi Pak tentang karakter building dan motivasi ini yang diselenggarakan oleh kelompok 3 Pak ya, Special EO. Yang pertama sponsor platinum itu mendapatkan 3 slot iklan selama acara. Logo perusahaan ditampilkan pada banner utama dan background acara, kemudian mendapatkan 10 tiket VIP untuk acara, mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan perusahaan dan produk jasa pada awal acara, kemudian dan lain sebagainya Pak. Kemudian kita lanjut. Ini ketentuan sponsorshipnya, syarat-syarat pembayaran, kemudian Oke, next saja. jika ada pembatalan materi iklan dan lain sebagainya. Kemudian ini perjanjian kontrak kerjanya. Nah, itu dibuat ya. Materinya di PPT ke-7, Mas. Kenapa Pak? Ya, materi kontraknya, pembuatan surat kontrak itu kan sponsornya tadi belum masih ngawur ya. Iya Pak, benar Pak. Nah, Jadi itu 1, 2, 3 boleh nanti dibuatkan surat kontraknya ya, kontrak kerjanya. oke Pak, Untuk siap Pak. mengisi, nah ini untuk mengisi ini materinya contoh surat kontraknya ada di materi ke-7 ya. Oke Pak. Nah, lanjut. Lanjut, ini kontrak kerjanya. Di sini juga ada pasal-pasalnya. Oke. Lalu partisipasi. Nah, ini juga Pak, rekeningnya belum juga Pak. Kemudian partisipasi dananya, misalnya ada sponsor nih, kemudian ngirimnya kemana itu belum ditetapkan. Oh ya, benar. 1, Ya Pak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, keren sekali ya nomor. Iya Pak. Nah, Kemudian ini virtual background-nya Pak. Jadi ketika pelaksanaan nanti sponsornya ada di bawah atau bisa juga di mana gitu. Nah, itu aja sih Pak. sip. Baik. Jadi banyak sekali kekurangan, tapi nanti akan kami perbaiki secara bertahap. Iya, siap. Makasih Mas Reza Pahlevi ya untuk laporan dari kelompok ke-3. Baik Pak. 2 kelompok lagi ya, ada kelompok Mas Indra, Pak Baham, Mbak Korifa, Mas Atfal, Mbak Dina, Mbak Tuti, Mas Richard, Mas Andreas, Mas Danang, Mbak Nidaul. Silahkan laporannya seperti apa progresnya kelompok 2. Halo? Apa belum berprogres kelompok 2 sama dengan kelompok 5? Sudah, Pak. Siap, Pak Ihsan. Ya, Mbak Nidaul dan siapa barusan ya? Pak Baha, bagaimana Pak? Atau Mbak Nidaul, bagaimana progresnya? Ya, begini Pak, izin menyampaikan progres. Sampai saat ini kami masih belum mematangkan Pak ya, terutama untuk target gitu Pak. Tapi secara keseluruhan sih konsep itu sudah ada, sudah tertuang juga dalam proposal, hanya masih terjadi perdebatan gitu untuk menentukan targetnya. Karena penentuan target ini nanti menentukan juga dengan judul kegiatan itu sendiri Pak, gitu. Nah, yang menjadi perdebatan di sini adalah target apakah Gen Z atau milenial. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kegiatan yang akan kami adakan ini sebenarnya sederhana, tapi kami berharap mudah-mudahan memberikan dampak yang sangat luas, begitu Pak. Ini mengingat bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi pemilihan umum 2024, begitu. Nah, berdasarkan hal itu, kami ingin berpartisipasi untuk mengadakan kegiatan mendukung pelaksanaan pemilu itu sendiri, dengan target adalah para pemilih-pemilih pemula awalnya, begitu Pak. Jadi kita ingin menunjukkan bagaimana proses pemilu supaya partisipasi pemilih pemula ini juga ikut aktif. Oke, boleh di scroll ke bawah. Coba saya lihat. Ya. Untuk skalanya ini sebenarnya bisa masuk skala major event, Pak. Nasional ya, betul. Nasional. Tapi kami kemas dalam bentuk sederhana, namun mudah-mudahan berdampak sangat luas, begitu. Gen Z itu umur berapa sampai berapa ya? Nanti ada di itu di apa?
di penjelasan Di segmentasi. latar belakang ada Pak. Oh, latar belakang ada Nah, ya. ada. Nah, disinilah yang kami masih terjadi perdebatan apakah di dalam kelompok ya, apakah itu sasarannya adalah antara usia 97 sampai 2012, yang artinya itu diawali dari usia berapa nih, 24 ya kalau nggak salah ya. Atau gen milenial secara keseluruhan antara usia SMA, pelajar SMA sampai usia-usia muda begitu Pak. Atau juga ya tadi usia milenial ya, usia milenial atau Gen Z, terbatas pada Gen Z. Itu yang belum kami matangkan, seperti itu. Ya, ya. Kalau yang sekarang tuh yang sudah bisa mengurus KTP itu kan 17 tahun ya? Betul Pak, 17 tahun. Yang saat ini kemungkinan itu yang punya hak pilih suara kan ya, Pak ya? Betul Pak. Dari sana aja patokannya gitu. Apakah masuk lebih luas jangkauannya milenial atau Gen Z? Gitu. Patokannya dari 17 aja kalau menurut saya tuh sampai ke atas gitu. Kalau untuk usia 17 berarti kita mengucutnya ke pemilih pemula Pak, yang tahun 2024 besok baru memilih pertama kali. Jadi sasarannya adalah anak-anak SMA yang saat ini kelas 3, perkiraan seperti itu. Oke. Ya boleh, disilakan nanti dibangun saja argumennya. Terus lanjut. Kemudian ini untuk perencanaan pelaksanaannya, tadi udah. Pelaksanaannya itu kami mengambil waktu di hari Minggu, di mana itu adalah hari libur. Waktunya pagi jam 8.30 sampai jam 11.15, sekitar 2,5 jam mungkin ya. Dan tepatnya adalah online melalui aplikasi Zoom. Nah, ini susunan acaranya. Siapa pembicaranya ini? Ada rencana kami akan mengundang beberapa tokoh yang paham tentang pemilu atau praktisi pemilu, begitu. Mungkin kawan kita di sini juga ada Pak Jan William, itu anggota DPRD yang sekarang mencalonkan. Nanti bisa diminta kritiknya. Atau banyak Pak, kebetulan juga saya ada beberapa relasi yang dia sebagai penyelenggara pemilu begitu. Siap. Kalau mereka berkenan bisa kita hadirkan. Nah, untuk targetnya, ini kami melihat bahwa keterbatasan Zoom yang 100 peserta ya. Nah, karena kalau kita ingin menaikkan jumlah kuota, maka kita harus melakukan pembayaran lebih gitu untuk berlangganan aplikasi Zoom. Jadi sementara kita batasi 100 orang dulu Pak, gitu. 100 itu sama panitia ya? Iya Pak, sama panitia. Iya. Terus? Untuk bahasanya jelas, kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tingkat pendidikannya apabila memang nanti disepakati untuk pemilih pemula, maka tingkat pendidikannya jelas untuk SMA. Segmentasinya pun eksternal publik itu pelajar SMA sederajat. Dan internal publiknya hanya panitia gitu. Jadi tidak melibatkan, di situ kan tertulis mahasiswa usia. Nanti mungkin kita hilangkan kalau memang targetnya hanya untuk pelajar SMA. Siap. Nah, ini untuk pembelian medianya, karena memang ini media pelajar-pelajar SMA juga sekarang sudah familiar dengan penggunaan gadget, media online, media sosial, maka kami mengutamakan pemilihan medianya di media sosial dalam bentuk banner digital. Jika dihitung dari saat ini sampai tanggal pelaksanaan mungkin memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan, Pak. Media sosialnya yang banyak pelajar digunakan seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan sebagainya. Kemudian untuk strategi dan taktik penyebarannya, kami akan melibatkan komunitas seperti dari penyelenggara pemilu. Belum ada ya sponsornya ya? Belum Pak, sponsornya belum. Kami juga berencana akan melibatkan media dalam hal ini untuk publikasinya gitu Pak. Pemasangan banner termasuk di media online, di situs berita, media cyber gitu sebagai media partner. Terus nanti itu menyesuaikan lah ya untuk
Mengisi Betul. sponsor, anggaran. Untuk perencanaan anggarannya pun belum fix karena masih dalam pembahasan terkait kebutuhannya itu sendiri, Pak. Ya, total belum ada ya? Belum ada. Oke. Oke, Nah, ini lanjut benefit. saja. Kalau ini lanjut saja. Nanti Baik, baik. saya baca sendiri. Nah, kepanitiaannya. Susun Ketuanya kepanitiaannya belum. juga masih dalam pembahasan, Pak. Sementara kami beberapa nama yang sudah siap dengan tugasnya ada. Semuanya harus ada ya, maksudnya harus masuk semua namanya. Iya, Pak. Ketua panitia boleh, ketua panitia misalkan Pak Baha, Pak siapa ini? Pak Baha Sugara ya, boleh. Iya, Oke lah, itu lanjut. Penutup ya lanjut. Nah nanti itu lanjut. ini Ya pada umumnya lah ya logo di mana gitu. Terus apakah perlu mencantumkan tagline, ketentuan-ketentuan ya pembatalan kontrak gitu ya. Terus nah ini sudah mulai ya ada surat seperti ini ya kontraknya. Oke, baik, Pak. Di diisi. sementara itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 ya, kelompok 2. Mungkin masih 80% saya lihat ya, masih 80% atau 75% lah ya, karena masih banyak yang bolong-bolong, tapi overall oke. Kelompok 1 ada Pak Wawan, wartawan, Pak Mustofa, Pak Widyo, Mas Bintang, Mbak Esa, ya, Mbak Dwi Retno, Mas Bima, Mbak Suci, Mbak Dedeh, Mas Ali Iskandar. Halo, kelompok 1. Selamat siang, Pak. Siang. Monitor, Pak. Oh, iya. Izin Pak, gimana Pak progresnya Pak? Ya, kami sudah jadi proposalnya, Pak. Udah submit, ada apa? Nanti Oh, bisa sudah. dijelaskan sama Mas Martawan selaku EO yang di lokasi. Oh, Pak Wawan. Teman-teman saya kelompok 1 yang on Zoom, siapa saja? Ini Silakan. ya yang sudah submit Hadir, Pak. Hadir. kelompok 1 ya. Oh, campuran ada Mas Reza juga, Mas Yuda Permana, Mbak Vicky. Oke, boleh disampaikan laporannya Pak Wawan atau siapa? Tuh. Tadi Mbak, siapa yang mau share screen? Mbak Suci. Halo, saya bisa share screen, cuman dalam bentuk PPT, bukan yang proposal seperti teman-teman tampilin, soalnya beda device di saya, jadi cuman ada PPT-nya aja. Boleh, boleh. Tapi Boleh. isinya tentang itu kan sama. Sebagian besar ya, Pak. Ya, nanti yang disubmit ke LMS yang PDF-nya ya. Iya, sudah muncul. Muncul, ya. Iya. Oh, ini sebagai persiapan nanti. Oke, bagus lah. Iya, betul. Yang mau menjelaskan, silakan, Pak. Pak Martawan, silakan. Pak Martawan. Bisa on mic? Ada enggak? Pak Martawan. Atau sama Mbak Suci dulu. Ya udah. Karena sebenarnya praktisnya itu bukan saya yang onsite-nya langsung gitu. Jadi seininya aja ya Pak. Mohon maaf kalau ada yang nggak apa-apa kurang. kan ada diskusi sebelumnya. Iya, betul. Sok, gimana? Jadi ini untuk event Hari Keluarga Nasional tahun 2023 tingkat Kabupaten Karawang. Yang mana waktu itu pernah diselenggarakan juga katanya. Jadi ini diselenggarakan lagi untuk tahun ini pada hari Senin 26 Juli 2023, areanya di parkir Sumarekon Villaggio Karawang. Nah, oke. Ini maksud dan tujuannya untuk merayakan Hari Keluarga Nasional tingkat Kabupaten Karawang dan untuk memberikan sosialisasi dan publikasi program Bangga Kencana, lalu untuk memfasilitasi seluruh tim pendamping keluarga se-Kabupaten Karawang yang terlibat aktif dalam kampanye akbar, ya hati-hati, pencegahan stunting
serentak dan menguatkan fungsi ekonomi keluarga dalam memperdayakan UMKM dan industri kreatif agar dapat dijangkau masyarakat luas. Tuh. Next. Kemudian ini waktu dan tempatnya, Senin 26 Juni 2023, areanya di parkir area Summarecon Village Karawang, waktunya dari jam 7 sampai jam 11.45, target partisipannya sekitar 7.000 orang dengan instansi sasaran peserta penyuluh KB, maaf berisik ya Pak, penyuluh KB 1.200 orang, TPK-nya 5.000 orang, mitra dan undangan sekitar 800 orang. Memang lumayan besar dan lumayan ramai Coba juga lihat ya Pak ya. penyuluh KB-nya berapa? Itu real ya? Real akan nanti tanggal 26. Range-nya segitu Pak. Ya mudah-mudahan bisa hadir. Oh, nah, hari Ya, keluarga. Nah, ini masuknya ke mana? Coba saya ke tanya. Lokal, lo major, atau mega event? ini sebenarnya lokal ya Pak, karena khusus di Kabupaten Karawang, cuman memang volumenya agak besar karena kan mengundang anggota keluarga yang mana bisa diikuti oleh ayah, ibu, dan anak-anak di setiap keluarganya gitu. Dan kita kan lebih berfokus ke program pencegahan stunting serentak gitu Pak. Jadi akan lebih banyak yang datang tergantung jumlah keluarganya gitu. Cuman yang sangat berperan penting dalam pemasaran ini selain tim kami juga dari ibu-ibu posyandu gitu untuk menggerakkan keluarga-keluarga di Kabupaten Karawang ini untuk ikut Hari Keluarga Nasional. Seperti itu. Nah, untuk konten acaranya di sini kan yang pertama ada senam sehat, charity, program sosialisasi, launching drone prize, penganugerahan, booth promotion, dan lain-lain. Ada ini hanya sebagian besar konten acaranya. Nah, ini sih yang paling bikin menarik ya orang-orang kenapa ingin datang gitu. Karena ada hadiah dan grand prize-nya juga. Dan memang hadiah ini dialokasikan ke barang-barang rumah tangga seperti kayak mesin cuci, smart TV yang menarik lah ya buat ibu-ibu karena kan sebenarnya target audiensnya itu kita tuh lebih menggalakkan ke ibu-ibu dan ibu-ibu pasti ngajak anak-anak dan bapak suaminya biar ikut ke event ini gitu Pak. Jadi hadiahnya ya hadiah yang ibu-ibu pengen banget gitu. Seperti itu. Dan ini Next. adalah ya. Iya. Nah, ini adalah rundown acaranya. Kita sebagai panitia pasti datangnya lebih pagi lah dari ini. Cuman banyak kan peserta yang datang jadi sekitar jam 6.20 sampai 6.30 kita bisa ajak para peserta untuk warming up dulu. Kemudian dari jam 6.30 sampai jam 7 welcome speech dan lain sebagainya. Sampai berakhir di 11.30 sampai 11.45. Struktur kepanitiaannya yang dibuat dalam diagram pohonnya belum ada ya? Nah, iya itu Ada di belakang. nggak saya masukin ke PPT. Jadi karena device-nya berbeda juga, ini saya dapatnya masih yang mentahannya nih yang satu, Pak. Nah, ya, nanti di Gak apa-apa ya, Pak. Word Iya. yang di PDF-nya. Jadi Strukturnya ada di belakang, ada di slide belakang, Pak. Oh, ada. Oke. Jadi di atas itu apa Iya. namanya yang coba dilihat nanti petunjuk tugasnya. Iya. Ada kan, jadi kelompok ini kan diminta untuk memposisikan diri sebagai sebuah IO yang mengadakan acara apapun acara yang masuk ini. Nah, hierarkinya itu diagram pohonnya siapa nanti dipertegas lagi pada susunan panitia di sana gitu ya. Iya. Untuk itu tuh di sini tuh nggak berbentuk diagram pohon, Pak. Mohon maaf di PPT-nya tuh cuman seperti ini tampilannya gitu. Karena kan masuknya ke PPT kalau di proposalnya dibuat Ya, gitu. nanti dilengkapi ya. Iya Pak. Oke, Seperti itu. Dan di sini juga baru dimasukin ini kan media partner ketentuan
ketentuannya, maksudnya ketentuannya juga baru secara umum, belum ditampilkan pasal-pasal perjanjian ininya Apa media bagi partnernya apa? Itu belum ditampilkan sih nama si sponsornya. Kita cuman baru ngeiniin ini aja. apa? Logo apa di kanan atas? Susah. Logo IO kita, Pak. Gimana? Logo penyelenggara IO-nya, Pak. Kita tuh Oh. tergabung dalam itu, Pak. Oke, jadi kelompok Pak Wawan ini memposisikan diri sebagai IO atas nama itu. Boleh-boleh saja. Oke. Ya, paham. Terus dilanjut Mbak Suci tadi gimana? Sampai mana? Ya maaf tadi saya mood soalnya berisik di belakang. Ya, jadi di PPT ini, di saat PPT ini selain nampilin rundown, kita juga menampilkan venue acaranya, dan kemudian ini sih Pak, jumlah untuk promosi dan publikasi acaranya, serta budgetingnya yang dipaparkan. Jadi kan di sini ada biaya atau promosi acaranya tuh di spanduk, billboard, umbul-umbul, di saat peserta tiap tahun. Biasanya kan kalau diadakan acara itu ada t-shirt sama gitu. Terus kalau ini untuk yang undangannya seperti itu. Jadi kalau ini peserta yang daftar mandiri, kalau ini untuk Definisi orang-orang. publiknya tadi kan 7.000. Ya, Udah termasuk sama penyuluh ya, sama ini itu. Nanti tuh harus konsisten ya dari definisi publiknya siapa, terus segmentasinya ke jumlah-jumlah yang lainnya harus konsisten. Oke, oh ya terus, baik. nah itu next slide selanjutnya. Ini untuk Budgeting. budgeting ya. Kalau budgetingnya Pak Wawan mungkin bisa bantu, karena kalau saya pahamnya di bagian pemasarannya ya, pemasarannya budgeting untuk promosi dapat di angka segini, ada di slide berikutnya, dan juga, tapi untuk yang lain-lainnya, Pak Wawan bisa bantu. Iya, Pak. Filosofi dari tugas ini kan terkait dengan manajemen event organizer, Pak. Iya. Kita sebagai IO pelaksana dari kegiatan Hari Keluarga Nasional, leading sektornya adalah Dinas Kependudukan. Jadi kita sebagai IO penyelenggara dari kegiatan ini. Tadi yang terkait dengan jumlah peserta 1.200 itu sebagai Penyuluh. pendamping. Ya, pendamping. Itu usianya ada 30 kecamatan, masing-masing tiap kecamatan itu 4 orang mengirimkan petugas pendamping keluarga. Selain juga dari tadi pendaftaran yang jumlah total 7.000 itu karena ada senam sehat, acara-acara yang lain yang melibatkan masyarakat selain petugas pendamping keluarga tadi, Pak. Terkait dengan budgeting di tampilan presentasi kita sampaikan mulai dari proses perizinan, peralatan, hadiah-hadiah tadi yang sudah disampaikan, terus terkait dengan media promosi yang tadi spanduk, billboard dan segala macam itu kisaran 10 juta, ada t-shirt peserta yang tadi jumlahnya 7.000 orang dan undangan yang akan kita sebar. Total itu 265 juta yang komposisinya selain dari Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, kita juga menggait beberapa sponsor yang tadi sudah kita sampaikan. Ada 3 tipe terkait dengan sponsor yang gait, Pak. Mungkin itu, Pak. Siap. Baik. Ini realnya Pak ya akan terlaksana ya. Memang kalau kalau seperti ini ya, Pak Wawan ya. Ini event tahunan yang biasa bukan. Jadi kebetulan ini juga jadi kita melibatkan teman-teman tugas ini untuk bisa diaplikasikan pada kegiatan event real tahunan yang akan kita lakukan, Pak.
Oke, berarti ini onsite ya Pak ya? Betul, Pak. Berapa orang yang akan terlibat langsung dan tidak terlibat secara langsung? Apakah ada online-nya ini? Artinya acaranya blended gitu atau gimana? Karena keterbatasan teman-teman yang lain, ada beberapa teman-teman yang tidak bisa ikut serta dalam kegiatan offline-nya tentunya. Dan ini kan kita bekerja sama juga dengan tim yang ada di luar panitiaan ini. Jadi teman-teman yang tidak bisa ikut secara ini, kita menyediakan juga live streaming yang bisa diakses oleh semua pihak, Pak. Nanti ini juga akan kita share ke teman-teman, baik itu dalam kelompok kita maupun teman-teman lain yang tergabung dalam mata kuliah ini, Pak. Ya, atau hal-hal teknis dalam bentuk dokumentasi virtual gitu atau surat perizinan, surat ini dan itulah ya. Dibagi rata saja Pak Wawan ya. Baik. Ya. Sudah selesai laporannya atau masih ada progresnya? Kalau secara umum di kepanitiaan sudah kita bagi sih teman-teman yang ada dalam tugas ini, ada yang kaitan dengan koordinator koordinator acara, Pak, ada koordinator acaranya, ada bintang, ada tim acara, teman-teman yang dalam kelompok ini juga masuk ke tim acara, ada koordinator pemasaran dari teman-teman kelompok juga, dan tim pemasaran ini yang persiapan pra-event yang akan kita lakukan sebelum nanti kita matangkan untuk proses kegiatan pelaksanaan hari H, dan kita akan terus report terkait dengan persiapan-persiapan yang kita lakukan, Pak. Baik. Untuk Zoom atau live streamingnya bisa kita bantu dari sini nanti. Live streaming YouTube saat acaranya. Ya Pak, nanti kita bagi-bagi tugas, teman-teman juga mempersiapkan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan teknis yang seperti live streaming, dan semua teman-teman pas terlibat dalam proses pelaksanaan ini nanti, Pak. Oke. Siap. Jadi nanti ini sudah bisa disubmit, Pak, bentuk seperti ini atau yang bentuk PDF ya? Yang disubmitnya PDF saja. PDF saja dulu ya, sesuai template-nya. Gitu ya Pak Widyo. Nanti ditunggu untuk format atau template laporannya. Jadi nanti saya berikan waktu pelaksanaannya tuh sampai minggu keberapa. Nah, nanti submit laporan ya, laporan pelaksanaan dokumentasi saat acara A, B, C, D gitu. Ini nanti berlanjut sampai UAS. UASnya itu hasil daripada pelaksanaan kegiatannya gitu. Makanya di awal belum sampai ini ya, Pak ya? Belum. PPT-nya ya. Belum. Nanti mungkin PPT-nya itu akan akan digunakan pada saat pelaporan dan presentasi gitu, kurang lebih ya Pak ya. Kita bikin simpel saja nanti format pelaporannya. Tapi kalau sudah dibikin seperti ini ya sudah bagus, nanti disimpan saja dulu gitu. Langsung submit. Submit ya, dilengkapi kalau memang tadi kan sponsornya ini belum ada ya Pak Widyo ya. Ya. Sponsornya masih dalam pencarian, Pak. Nah, kemudian tadi juga apakah memang sudah fix kepanitiaannya, yang disubmit PDF-nya aja ya. PDF. Yang ini kalau sudah dibuat seperti ini disimpan aja dulu nanti buat template laporan. Oh iya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Sudah mungkin ya dari kelompok 1. Oke. Saya rasa ini sudah katakanlah 90% ya. 90% tinggal kontraknya belum ada tadi ya, nomor rekeningnya yang mana gitu, kontak personnya, terus penawaran sponsornya gitu. Silakan di close dulu. Satu lagi ya, tadi belum terkonfirmasi kelompok 7 yang 3 orang, Mbak Juli, Mbak Evelyn, Mbak Yolanda gimana?
Halo Pak, selamat siang Pak. Ya, Mas Siang. Gimana Mbak Evelyn? Iya Pak, saya mau bertanya Pak, ini kan kita kan satu kelompok 3 orang. Mhm. Ya, nah kebetulan kita tuh awalnya terpikirkan tidak terrealisasi. Awalnya seperti itu karena bentuknya kan proposal Pak. Nah, Iya. namun ternyata harus direalisasikan. Apakah boleh Pak? Jadi kalau misalkan kita seperti kelompok yang tadi seolah menebeng gitu dengan event organizer yang lain, boleh Pak? Boleh di awal saya katakan Kalau gitu. dengan iya Tapi dengan acara seperti sebenarnya itu. iya sangat disayangkan itu ini kan kelompok 6, nah ada 6 orang. Kalau digabung kelompok 7 itu kan udah jadi 9 orang. Rata-rata kan 10 orang ini. Tapi mungkin kelompok 7 tadi, kelompok 6 tadi ya tentang travel itu sudah berprogres. Sudah punya ancer-ancer gitu ya, gimana acaranya. Tapi oke lah disesuaikan, kan tadi saya menginginkannya setiap kelompok ada 10 orang. Jadi apakah itu mau mandiri mengadakan acara langsung dalam bentuk webinar kah atau dalam bentuk acara onsite kah boleh atau menginduk ke IO yang sudah ada tapi terlibat teman-teman di sana gitu. Boleh aja gitu Mbak Evelyn ya kalau Iya memang Pak. kondisinya 3 orang. Apa ini rencana kegiatannya sudah ada? Nah kalau misalkan untuk event sih kebetulan Juli itu ada event game gitu Pak. Hmm. Nah itu terselenggara setiap bulannya. Nah kemungkinan sih kalau misalkan memang mau menebeng event itu kita akan ikutin event gamenya Mbak Juli gitu Pak. Oke, jadi buat saja, Tidak buat apa-apa ya saja. Pak ya, kan Enggak. eventnya bebas ya Pak. Nggak apa, tapi kan kembali lagi ke Mm-mm. instruksi tugasnya. Anda Betul. memposisikan diri sebagai sebuah IO, event organizer Ya. gitu. Kalau memang tidak memungkinkan 3 personil, ya udah gabung ke IO itu, menawarkan diri lah. Kalau memang bisa onsite, Mm-mm. syukur gitu. Jadi relawan gitu ya. Jadi Oke. apa namanya itu disebutnya tuh eh, apa sih Mbak? Disebutnya tuh selain relawan tuh apa? Iya, Intinya itulah ya. sukarelawan seperti itu ya Pak. eh Duh, lupa ya saya istilahnya. Pokoknya itulah ya, kita Ya. gabung ke IO yang ada, boleh. Mm-mm. Berarti proposal Eh, belum dibuat ya? nah, kami membuat Pak, tapi ya itu yang tadi terpikirkan tidak terrealisasi. Jadi ya Apa? berarti nanti kita Rencana akan apa? robak lagi. Awalnya kita rencana untuk membuat webinar public speaking. Hmm, terus? Mm-mm. Nah, cuman kalau misalkan public speaking kita bertiga personil kan memang 3 orang ya Pak ya. Jadi strukturalnya cuma 3 orang. Cuman mencakup dari beberapa apa banyak job desk seperti itu Pak. 3 orang Nah, cuman boleh masuk ke tiga, tiga mm-mm. apa ke nama ininya, nama apa, nama panitianya untuk mengisi job desk yang lain boleh teman-teman dari mahasiswa yang lain, mata kuliah yang lain boleh. Yang penting 3 orang ini melaksanakan IO-nya gitu loh, melaksanakan tugasnya. Bikin webinar pelatihan public speaking buat anak SMA misalkan bisa tuh Iya gitu. betul. Hmm. Jadi awalnya Ide seperti itu aja. Pak. Cuman karena harus terrealisasi, jadi kita agak bingung karena cuma bertiga seperti itu. Ya alternatifnya mungkin saya kasih saran minta bantuan teman-teman yang lain gitu loh. Kalau memang dimungkinkan, kalau memang alternatif yang Hmm, kedua gabung ke IO yang sudah ada ya nggak apa-apa silahkan. oke, Gitu. berarti ada 2 pilihan ya Mm-mm. Mau tetap apa yang mau saya menyelenggarakan sebutkan. sendiri boleh gitu ya. Silakanlah Bagaimana Pak dipersilakan. Isan? Mohon maaf. Kalau tetap mau menyelenggarakan sendiri independen gitu mandiri boleh. Kalau memang kekurangan personil ya nanti minta bantuan Ya. teman-teman yang lain gitu. Gitu. Kan saya juga nggak membatasi. Silakan teman-teman Hmm, mau membuat acara-acara online atau onsite juga boleh gitu. Gitu tergantung dan memang bayangannya oke. 10 orang per kelompok. Tapi kalau memang dirasa ini kurang nih personilnya seperti tadi gabung ke IO yang lain gitu ya, acara Pak Wawan itu kan gabung ke penyuluhan dinas sekian, masuk aja gitu. Mana yang sekiranya memungkinkan dan bisa terrealisasi. Ya otomatis kan budget juga gitu. Ya minimal apa ya nggak ada
nggak ada budget, tapi ya bikin webinar public speaking, dibikinkan desain apa namanya sertifikat online, kemudian menghubungi sekolah, salah satu sekolah gitu ya, seenggaknya dikasih apa kayak gitu. Itu serahkanlah ya. Ini kan sampai hari apa? 21 ya, 3 hari lagi ya. Dengan catatan harus selesai, Mbak Evelyn. Halo? Oh, nggak ada ya? Oke, kecuali kelompok 5 ya yang belum berprogres ya. Sudah Pak, sebenarnya Pak. Terima kasih ya, Pak. Siap, siap. Gimana tadi Mas Jua? Izin Pak, sebenarnya saya mau share screen Pak, tapi masih banyak yang belum diisi Pak. Jadi boleh nggak Pak saya bacakan saja Pak, atau saya jelasin? Cok, singkat aja gimana acara? Iya. Untuk acara kami itu Pak, ada untuk acara webinar. Judulnya membangun kesadaran orang tua akan kebutuhan keamanan digital anak-anak di era digital. Jadi tujuannya kami ke sini ini membuat webinar ini untuk mendiskusikan kepada orang tua bahwa bahayanya gadget atau internet kepada anak di bawah umur, Pak. Di mana lokasinya? Oh, Ya. webinar ya, online Untuk ya. lokasinya itu online, Pak. Berarti masuknya ukurannya apa? Lokal. Untuk lokal, Pak. Jadi yang kita undang itu rencana kami untuk sponsornya dari ini Pak, Samsung. Jadi yang kami incar itu dari customer Samsung yang sudah berkeluarga, Pak. Berapa khusus orang tua. undangan partisipan nanti yang kira-kira hadir? 25 sampai 40, Pak. Di mana 25 ini? sampai 40 orang. Targetnya menyasar kalangan mana? Gimana, Pak? Sasarannya siapa gitu? Orang tuanya di lingkungan mana atau dengan status seperti apa? Sasarannya kami ini untuk orang tua, jadi anaknya itu yang masih di bawah umur 15 tahun, Pak, yang kami undang. Ini tadi lokal atau major event tadi tuh? Lokal, Pak. Lokal tuh gimana? Dari satu wilayah gitu? Wilayahnya Dari satu wilayah. Wilayahnya khusus di Batam aja sih, Pak. Ya, boleh. Panitianya gimana? Panitianya kami sendiri, Pak. Nanti kami adakan semacam ini, Pak. Jadi kami memanggil satu narasumber yang bisa menjelaskan tentang bermedia sosial, menjelaskan cara bermedia sosial dengan baik untuk anak di bawah umur. Jadi kami nanti undang salah satu narasumber yang di bidang itu, dan juga nanti untuk panitianya ada kami sendiri dari anggota kelompok. Terus nanti kami adakan sesi sesi ini, Pak, seperti tanya jawab dan door prize juga, untuk biar acaranya makin seru gitu, Pak. Kapan acara itu diselenggarakan? Tanggalnya awal bulan 6, Pak. Tanggal 5. 5 bulan Juni. 5 Juni. Ya, Pak. Benar. Hari apa itu? Hari Senin. Senin, Pak. Ya, Pak. Benar. Jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore sih, Pak, rencana. Kalau nggak ada kemungkinan yang bentrok. Kalau ada tambahan acara. Sekali. Jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Sorry, Pak. Dari jam 8 sampai jam 12 siang, Pak. Sorry. Itu juga cukup Jadi, lama. Nggak apa-apa nanti. Itu mungkin nanti, Pak, ada tambahan acara yang lain mungkin, Pak. Karena kami kan masih sosialisasi sama diskusi kelompok kami juga, Pak.
Susunan kepanitiaannya siapa ini? Ketua pelaksana? Ketua pelaksana rencana kami itu dari Samsung, tapi kami buat dari kami sendiri, Pak. Iya dong, harus dari Ah, kelompok Mas Jua kan. Mas Jua nah, kelompoknya diasumsikan sebagai IO. IO iya benar, Pak. sekaligus IO gitu ya, yang Ah, mengorganisir apa yang mengorganisasikan acara juga sebagai yang punya acara gitu. yang punya, benar, Pak. Hmm. Untuk ketua panitianya sendiri itu untuk ada Kak Nida. Nidaul, Mbak Nina. Itu ketua panitianya, Pak. Nidaul. Oh, ini Untuk kelompok 5 kan? Kok nggak ada nama Nidaul di sini? Nida ini, Pak, Nida. Oh, Nida, sorry. Ah, Nida ketuanya. Terus sekretaris bendaharanya siapa? Sekretaris dan bendahara ada Kak, sebentar, Pak. Sekretaris dan bendahara ada Kak Tiffany dan Kak Safira. Oke, sekretaris Mbak Tiffany, bendahara Mbak Safira. Oh, Ramadhani Safira. Oke, terus seksi acara, perlengkapan, dan lain-lain. Itu Kak Amirul, Pak, dan Kak Yuda. Oke, nantilah ya dijelaskan. Ya. Itu berarti ketuanya Mbak Nida gitu. Iya, benar, Pak. Terus kontrak kerjasamanya nanti dibuatkan suratnya. Selain dengan Samsung, dengan siapa? Samsung aja sih, Pak. Oke. Iya. Oke ya, mungkin ini saya lihat masih 40% lah ya, gitu karena si bolong-bolong. Nggak apa-apa, dipersiapkan ya. Ini waktunya sudah terbatas, Mas Jua. Siap, Pak. Nah, Siap, Pak. Nah, terima kasih. Tapi dengan adanya pelaporan setiap kelompok sudah nabung nilai ya. Saya sudah mencatat tadi setiap laporan-laporan dari kelompoknya. Sehingga pada Siap, saat Pak. saya lihat di submit LMS sudah tinggal menambahkan nilai akhirnya gitu. Sementara sudah saya catat nilainya. Oke, kita ke soal UTS saja yang akan Bapak Ibu semua kerjakan di minggu yang akan datang ya. Ini sama seperti materi yang lain ya, mata kuliah yang lain. UTS akan kita mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 4 Juni ya, sekitar 2 minggu. Sifatnya ini online atau individu ya. Pertama, untuk pertanyaan pertama ada 6 pertanyaan. Di dalam pengelolaan sumber daya pada event, alasan apa saja yang diperhatikan ketika seorang IO ya, atau bukan seorang ya, ini tuh sebuah IO gitu ya. Sebuah event organizer tidak memerlukan banyak tenaga kerja tetap. Jelaskan. Jadi di dalam menjawab soal ujian UTS ini, khususnya di mata kuliah ini, teman-teman bisa tidak melihat materi sama sekali, ataupun boleh menggunakan rujukan materi. Jadi sifatnya ini analisa, ya, analisa teman-teman. Bagaimana menggunakan sumber yang kredibel dari yang lain? Boleh-boleh saja gitu. Tetapi ini dijawab menggunakan argumen atau analisa sendiri itu sudah bisa ya menurut saya. Jadi nomor 1 dalam pengelolaan sumber daya ya, sumber daya dalam kurung SDM ya, sumber daya manusia pada sebuah event ya, alasan apa saja yang diperhatikan ketika sebuah IO tidak memerlukan banyak tenaga kerja tetap? Jelaskan. Nah, ini silakan diberikan argumen dan analisanya. Lalu yang kedua, anggaplah Anda ya secara perseorangan gitu ya akan menyelenggarakan event perlombaan game online dan membutuhkan sponsor di dalam pelaksanaan event tersebut. Sebutkan 5 sponsor yang memungkinkan untuk acara tersebut dan jelaskan alasannya. Ya. Jadi yang dianalogikan itu adalah event perlombaan game online. Gitu ya. Ini analoginya. Silakan teman-teman menurut pemahaman dan analisa masing-masing
harus mencari sponsor sebanyak 5 sponsor untuk event perlombaan game online itu akan menggandeng siapa dan jelaskan kenapa memilih sponsor tersebut. Pertanyaan ketiga, ketika Anda akan melaksanakan event webinar online, diperlukan legalitas dalam penyelenggaraan acara. Mengapa? Jelaskan ya. Dengan argumen bisa, dengan merujuk pada materi juga bisa ya. Yang lebih komprehensif jawabannya itu yang lebih maksimal penilaiannya. Kemudian keempat, berbicara tentang hallmark event seperti yang sudah dipelajari dalam materi perkuliahan, sebutkan 3 contoh hallmark event. Ya, silakan dibuka apa itu hallmark event, gitu ya. Hallmark event itu sebuah acara ya yang diselenggarakan di suatu daerah, suatu kota gitu. Acaranya seperti peresmian gedung, peresmian tempat wisata, peresmian museum, dan lain sebagainya. Yang menguntungkan masyarakat sekitar, baik menguntungkan dalam aspek ekonomi, dalam aspek yang lainnya gitu ya. Tentu memberikan dampak positif. Nah ini silahkan dicari minimal 3 contohnya. Yang kelima, dalam tugas kelompok pembuatan proposal event. Nah, ini sudah mulai masuk ya pada penilaian masing-masing anggota. Berapa nilai kontribusi Anda di dalam pembuatan proposal tersebut? Ya, jadi nilai diri sendiri dulu. Sebutkan persentase kontribusi Anda dari 0 sampai 100% dan jelaskan mengapa Anda layak mendapatkan nilai tersebut. Ya. Kemudian keenam, dalam proposal event yang telah dibuat, artinya tugas sebelumnya tadi yang sudah dijelaskan, sebutkan kekurangan proposal event kelompok Anda dan jelaskan layakkah proposal kelompok yang telah Anda susun untuk diselenggarakan. Berikan argumennya. Ini sebetulnya sangat subjektif ya, tetapi silakan teman-teman memberikan argumennya sebebas mungkin ya untuk mengerjakan soal UTS ini. Perlu saya berikan informasi juga, teman-teman, saya berikan waktu ya, minggu sekarang kan minggu ke-7 ya, minggu depan itu minggu UTS sampai tanggal 4. Berarti kita akan masuk perkuliahan ke-9 itu dari tanggal 5 Juni ya. 10 itu dari tanggal 12 Juni, 11 itu pada tanggal 19 Juni. Nah, saya berikan waktu nanti ditunggu dulu format laporannya dari saya sebagai indikator penilaian UAS ya. Nah, event yang sudah disusun di dalam bentuk proposal itu harus dilaksanakan maksimal sampai tanggal 24 kurang lebih ya. 24 Juni. 24 Juni, di mana dari pertemuan ke 12, 13, 14, 15 itu akan kita gunakan secara bergantian ya untuk melaporkan atau menyampaikan laporannya dalam bentuk presentasi. Jadi pertemuan 9, 10, 11 ya 3 minggu ditambah mungkin 2 minggu saat UTS itu sekitar ada 5 minggu ya, sebulan lebih. Itu silahkan dimanfaatkan untuk melaksanakan eventnya. Tapi nanti tunggu aba-aba dari saya. Kurang lebih itu informasi secara lisan yang bisa saya sampaikan agar tugas ini berlanjut ke UTS ya. Di sini ada penilaian teman-teman dan penilaian proposal. Sehabis UTS langsung penilaian pada UAS. Ada yang ingin ditanyakan? Ini ada Mbak Evelyn ya. Tapi penyelenggaraan 28 Mei ini apakah tidak apa-apa? Kebetulan anggota kita Yorona terlibat. Boleh saja. Boleh saja Mbak Evelyn. Yang penting proposalnya jadi dulu sebelum maksimal tanggal 21. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu untuk mata kuliah ini? Penjelasan tugas tadi dan pengerjaan UTS ya. UTS-nya masih esai dan ada
2 pertanyaan subjektif untuk menilai kontribusi diri sendiri dan kelayakan proposal. Kurang lebih itu saja kalau memang tidak ada yang ditanyakan karena memang menuju waktu asar. Terima kasih atas atensi yang diberikan dan waktu yang diluangkan ya. Mudah-mudahan dapat submit jawabannya dengan maksimal ke LMS sebelum batas akhir waktu. Mohon maaf bila ada salah kata, ada kekurangan, ada khilaf dari diri saya. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.